Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari para pemirsa kita melanjutkan mengaji, memahami Al-Quran. Sekarang kita akan masuk surat baru, yaitu surat An-Nahl. Juznya masih juz 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tastajiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dengan menyebut nama Allah yang pemurah dan pengasih. Ata amrullahi, telah pasti datangnya keputusan Allah, yaitu maksudnya telah pasti akan datangnya hari kiamat, itu maksudnya begitu. Jadi keputusan Allah itu akan datangnya hari kiamat itu. Makanya ata amrullah, telah pasti itu bahwa akan datangnya hari kiamat itu. Wala tastajiluhu, kamu jangan minta disegerakan, karena datangnya hari itu sudah ditentukan. Kapan datangnya itu sudah pasti akan datang, itu sesuai dengan kehendak Allah. Tidak usah diminta-minta disegerakan, seolah menantang pada Allah. Tidak usah begitu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Jadi Allah itu kalau ditandingkan dengan sekutu mereka, Allah itu lebih suci dari mereka itu dan lebih tinggi, ya begitu. Yunazilul malaikata birruh, Allah menurunkan malaikat birruh. Allah menurunkan malaikat, mas mengutus malaikat, yang dimaksud dari malaikat Jibril itu. Birruh itu dengan membawa wahyu Allah, yaitu malaikat Jibril diutus oleh Allah turun ke dunia untuk menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Muhammad. Itu maksudnya begitu. Min amrih itu dari perintahnya Allah. Jadi Jibril itu menyampaikan turunkan wahyu pada Muhammad itu atas perintah Allah. Alama yasha, terhadap orang yang dikehendaki, ya Nabi Muhammad itu min ibadihi, orang yang dikehendaki dari hambanya Allah yang diberi wahyu, ya Nabi Muhammad itu. An angdiru annahu la ilaha illa ana fatakun. Hendaklah kamu memberikan peringatan, ya Muhammad, pada mereka itu. Wa annahu, dan sesungguhnya tidak ada yang hak disembah kecuali hanya aku, Allah. Oleh karena itu takutlah kepadaku Allah, begitu. Allah merintahkan begitu. Muhammad diberi wahyu supaya memberikan peringatan, ya, kepada para manusia. Nah, peringatan itu terutama yang kafir-kafir, yang munafik-munafik, yang musyrik-musyrik itu. Kalau kamu tetap begitu, tidak menyembah Allah, perlu kamu peringatkan, jatahmu neraka loh, begitu. Anahu la ilaha illa ana, sungguhnya tidak ada yang hak disembah kecuali hanya aku Allah. Allah berperintah, watakuni, oleh karena itu takwa padaku, peringatan patakuni, takwalah padaku, laksanakan perintahku dan jauhi larangannya, begitu. Khalaqas samawati wal ard bil haq ta'ala amma yusyrikun. Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan sebenarnya. Jadi menciptakan bumi dan langit itu dimaksudkan untuk tempat tinggal para manusia, yang di manusia itu diciptakan hanya supaya beribadah. Nah, kalau sudah nanti akhirnya akan dibalas itu amalnya itu, begitu. Ya balasnya kalau yang tunduk patuh ya surga, kalau yang tidak tunduk patuh menentang Allah ya neraka gitu. Ta'ala amma yusyrikun, dan Allah itu maha tinggi, ya, zat maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Jadi kalau mereka itu membuat patung-patung disembah-sembah selain Allah, ya, dijajarkan dengan Allah, disembah-sembah, Allah lebih tinggi itu dari patung-patung itu derajatnya, gitu. Khalaqal insana min nutfatin wa idza huwa khosim. Allah telah menciptakan manusia itu dari nutfah, yaitu dari air mani, gitu. Fa idza huwa khosim, tapi setelah, ya, sejak dari penciptaan lalu dikandung dalam kandungan kira-kira ya 9 bulan 10 hari, lalu lahir, dipelihara sampai besar, akhirnya jadi penentang Allah yang maha berat, menentang Allah, kafir pada Allah. Itulah orang-orang kafir.
Dia tidak menyadari, dia itu hanya dibikin dari seperti itu, lalu jadi manusia, lalu hidup jaya, hidup kuasa, lalu kafir pada Allah, menentang pada Allah. Itu Allah memberitahukan banyak orang seperti itu, termasuk Fir'aun, gitu. Setelah besar tapi ngaku-ngaku dari Tuhan, minta disembah. Wah, begitu kan penentang Allah yang maha dahsyat itu, musuh Allah yang paling hebat, nanti diazab juga masuk neraka jahanam gitu. Menentang Allah. Wal an'ama khalaqaha lakum bihati pun. Nah, sekarang Allah bicara mengenai binatang ternak ini. Dan binatang ternak, wal an'am, binatang ternak, khalaqaha, kami ciptakan binatang ternak itu untuk kamu para manusia. Ya, jadi Allah menciptakan binatang ternak itu untuk para manusia. Bihati pun. Nah, dari binatang ternak itu ada kehangatan di dalamnya. Maksudnya itu ya dengan bulu-bulunya itu dapat dipakai untuk jaket, ya untuk selimut. Nah, itu orang-orang di daerah dingin di Eropa sana biasa itu menggunakan jaket kulit, jaket bulu dari ternak-ternak itu. Wa manafi'u, dan banyak manfaat dari binatang ternak itu bagimu para umatnya Muhammad, dari manusia pada umumnya. Wa minha ta'kulun, dan sebagian dari binatang ternak itu kamu makan kan. Makan daging sapi, termasuk manusia Indonesia gemar makan daging sapi, sampai sekarang harganya melonjak. Nah, tetap makan. Nah, itulah pentingnya binatang ternak, karena memang banyak mengandung gizi untuk kesehatan manusia. Makanya ya orang saya senang makan sapi. Karena apa? Dengan makan sapi badan jadi hangat juga, jadi sehat lah gitu. Walakum fiha jamalun khina turihuna wa khina tasrahun. Dan bagimu ya, pada ternak-ternak itu ada keindahan ya. Jadi pada ternakmu itu ada keindahan bagimu, yaitu apa keindahannya? Khina turihuna, yaitu ketika kamu memulangkan ke kandang pada waktu sore hari setelah kamu pelihara, kamu dilepaskan di tempat rumput-rumput itu, pemeliharaan, tempat penggembala ya. Sudah selesai sore kamu masukkan itu ke kandangmu itu, kita tampak sekali. Ternakmu banyak ya, jalannya berduyun-duyun, berlarian, berkejar-kejaran, masuk kandang, punuknya besar-besar, wah gemuk-gemuk ya toh. Nanti ada yang lalu diperas susunya, keluar air susu, itu kan itu nampak keindahan bagimu, itu indah bagimu itu. Wa khina tasrahun, ya tampak indah juga ketika kamu pagi hari buka pintunya, buku kandang, mereka berkejar-kejaran, lari satu sama lain, hal berkejar-kejaran, yaitu malah ada yang satu sama lain lalu berkelahi, adu kepalanya ditabrakkan satu sama lain memakai tanduknya itu. Bukan ada yang lari sana lalu akhirnya berkawin. Nah, ada macam-macam seperti itu. Itu keadaan di penggembalaan binatang seperti itu. Kamu kan nampak melihatnya indah itu. Itu kami tampakkan pada kamu itu ada keindahan dalam ternakmu itu. Wa tahmilu asqalakum ila baladil lam takunu balighihi illa bisikin. Dan kamu bisa memikul beban berat-beratmu itu dengan ternak itu untuk sampai ke tempat tujuan, ke negeri tujuan yang kamu sendiri tidak bisa membawa sampai ke tujuan itu, kecuali kalau kamu itu menjadi payah. Jadi kalau kamu pikul sendiri, itu kamu mesti merasa berat ke tempat tujuan itu dan kamu dipayah. Dan mesti terus kamu suruh ngangkut itu, suruh dipikul oleh ternak-ternakmu itu kan begitu. Inna rabbakum laraufur rahim. Lah, Allah berbuat demikian itu sungguh Tuhanmu itu adalah maha kasih, maha sayang. Maha kasih sayang pada kamu sekalian. Supaya kamu tidak berat-berat mengusung barang-barangmu yang berat itu dalam rangka perdaganganmu ke negeri lainnya. Kamu tumpangkan saja, dinaikkan ke pundak-pundak, di punggung-punggung ternakmu itu kan begitu. Dan juga Allah itu menciptakan apa? Wal khayla. Khayla itu kuda.
wal bigola itu turunan dari kuda dan khimar. Wal hamir itu khimar ya. Khimar itu sejenis kuda tapi kecil. Kalau di Jawa itu dikatakan kuda kacangan kecil gitu. Nah itu kuda biasa kawin dengan kuda kecil khimar lalu jadi bigol itu. Jadi Allah itu menciptakan kuda bigol turunan dari kuda dan khimar sendiri. Litar kabuha. Nah, supaya apa? Kamu bisa menunggang. Artinya bisa mengendarai. Ya tadi kuda, bigol dan khimar itu kamu bisa naik itu untuk ngangkut barang-barangnya itu. Wazinatan, dan dari kuda, bigol dan khimar itu ada yang dijadikan perhiasan. Ada kan orang yang suka kuda, punya kuda sampai 300 ya toh. Ya dimasukkan doang dipelihara baik-baiknya, ya dimandiin, dikasih makan, ya gemuk-gemuk. Ya hanya untuk senang-senang, hiasan. Hanya senang-senang, bangga kalau sudah punya kuda banyak begitu. Nah, nanti paling-paling kalau dia ngambil satu untuk dinaiki puter-puter lapangan, hanya begitu aja. Tapi hanya senang-senang itu. Tapi ingat, kesenangan kepada suatu barang itu jangan sampai melebihi senangnya pada Allah. Artinya apa? Kalau mentang-mentang punya kuda sampai ratusan, lalu pikirannya mikirkan kudanya saja, lupa beribadah kepada Allah, lah itu menjadi fitnah nanti kudanya itu. Wayah lukuma la ta'lamun, dan Allah itu juga menciptakan apa-apa yang kamu tidak tahu. Banyak kan kita itu tidak tahu terhadap masalah yang diciptakan Allah. Semuanya kuman-kuman yang kecil kita tidak bisa lihat, itu Allah menciptakan itu. Tapi ada kuman yang bermanfaat, ada yang tidak, itu yang tahu hanya Allah, kita nggak tahu. Tapi Allah menciptakan itu. Wa alallahi qasdus sabil wa minha syairun walau sya'a la'adakum ajmain. Dan menjadi Allah itu untuk menerangkan jalan-jalannya, yaitu jalan yang lurus itu ya Shiratal Mustaqim itu, yaitu jalan yang sesuai dengan petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran ini. Ini isi Al-Quran itu pada dasarnya itu jalannya Allah, itu petunjuknya Allah. Tapi ada juga jalan Allah itu yang dibengkokkan, bengkok. Orang disuruh salat tidak salat ya bengkok, gitu. Orang disuruh zakat tidak zakat, yaitu dibengkokkan. Nah, ada itu orang yang membengkokkan jalan yang lurus itu. Walau sya'a la'adakum, dan kalau Allah mendaki itu akan memimpin kamu dengan cara kamu dipetunjuk supaya mengikuti ajarannya Allah, yaitu Al-Quran semuanya. Jadi kalau mendaki itu bisa saja semuanya dikasih petunjuk oleh Allah supaya dipimpin mengikuti petunjuknya Allah itu. Waladzi anjala minas sama'i ma'ah lakum minhu syarabun wa minhu sajarun fihi tusimun. Dan dia Allah lah yang menurunkan dari langit, yaitu air, yaitu air hujan itu yang menurunkan Allah itu. Ya lantarannya ya laut menguap, sungai menguap ke atas uapnya, lantai sampai atas, lalu di tempat yang dingin, lalu dia menjadi tebal, nanti mendung, dan akhirnya dibawa angin kemana-mana jadi hujan. Nah itulah Allah menurunkan air dari langit itu seperti itu, mekanisme sunatullahnya seperti itu. Lakum, jadi menurunkan air dari langit itu untuk kamu para manusia. Minhu sarab, dan dari air itu kamu minum, ya tak? Kita minum. Ada yang minum teh, minum kopi, minum aqua, minum air susu, itu semuanya air dari Allah yang asal dari langit. Wa minhu sajarun fihi tusimun. Dan sebagian air itu yaitu untuk mengoncori tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu perlu namanya padang rumput ya, itu semuanya perlu air, itu perlu disirami itu. Kalau tidak ada air nanti ya kering semua, mati semua. Nah kalau sudah menghijau, disirami tumbuh, lalu kamu pakai mengembala ternak tadi, tusimun, kamu mengembala di padang-padang rumput yang menghijau itu. Yumbitu lakum bizar'a, dan Allah yang menumbuhkan bagi kamu itu bermacam-macam tanaman, ya tanaman. Wal zaitun termasuk contohnya zaitun, wanakhila, dan juga kurma,
wal a'naba dan juga anggur, wa min kulli samarot dan berbagai macam buah-buahan. Ya kalau kita tahu kan ada buah sawo, buah duren, buah kelengkeng, atau buah pelem, buah jambu, macam-macam buah-buahan. Itu semuanya ciptaan Allah untuk para manusia untuk dinikmatinya. Inna fi dzalika laayatal liqaumin yatafakkarun. Semua itu tadi adalah tanda bukti kekuasaan Allah. Nah, kita harus bisa berpikir, oh iya ya, Allah itu kok bisa menciptakan seperti itu, kita ini ambil semua, dan spontannya lah kita itu harus tunduk patuh, harus menyembah pada Allah, begitu kita harus bersyukur pada Allah, begitu. Itu orang yang berpikir seperti itu. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Allah itu yang menundukkan bagi kamu itu malam dan siang. Artinya apa? Kalau sudah datangnya malam ya datang malam, gelap, orang banyak istirahatnya. Tapi kalau datangnya siang ya sudah, dengan keluarnya matahari, siang terang benderang, orang bisa mencari kehidupan. Itu semuanya atas kehendak Allah. Coba bayangkan kalau hari itu malam terus, begitu bagaimana? Sudah kita payah tidur, tidak bangun-bangun, kok tidak siang-siang, dibikin malam terus, kan susah juga itu. Sebaliknya kan hanya hari saja, siang hari saja, tidak ada malamnya, tidak pernah istirahat, wah susah juga. Dan Allah juga menundukkan wasyamsa wal qamar, menundukkan matahari dan bulan. Ya, tunduk dalam arti dia ya berputar sesuai dengan orbitnya masing-masing, yang itu semua demi kemanfaatan manusia, akan begitu. Tapi kalau ada matahari mogok tidak mau putar atau bagaimana, itu kan prinsipnya berat itu. Juga bulan mogok tidak mau berputar, sehingga wah nanti tidak bisa menerangi malam hari, kan begitu. Wanujumu musakhkharatum bi amrih inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Dan juga bintang-bintang itu ditaklukkan oleh Allah karena perintah Allah. Ya, bintang-bintang ada yang berkelip-kelip, berkedip-kedip itu, ada yang melorok saja, itu namanya bintang apa itu? Yang besar sekali itu, bintang kejora apa-apa namanya itu. Ya, ada bintang kubu penceng yang ada 4 itu arahnya menunjukkan arah kiblat, antara arah timur, barat, utara, selatan. Itu bermanfaat bagi para orang-orang yang berlayar di laut pada malam hari. Dia tahu arah itu, arah dengan melihat bintang itu, kan gitu itu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Nah, semuanya tadi Allah menundukkan malam, siang, matahari, bulan, bintang-bintang, itu semua karena perintahnya Allah. Itu dimaksudkan supaya orang-orang yang berakal itu memikirkannya itu. Kok bisa begitu ya Allah, kekuasaan Allah seperti itu. Lalu mestinya terus tunduk pada Allah. Allah seperti itu kekuasaannya, kan begitu. Wa ma dzara'alakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu. Dan apapun ciptaan Allah yang diciptakan untuk kamu di bumi itu, mukhtalifan alwanuhu, itu bermacam-macam jenisnya. Ya, coba lihat, kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan saja, macam-macam tumbuhan. Ada jenis rumput, ada jenis padi, ada tumbuh-tumbuhan yang lain, macam-macam itu. Ya, kalau buah ya macam-macam buah, rasanya macam-macam, warnanya macam-macam, serba macam-macam. Nah, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatadzakkarun. Itu semuanya itu merupakan tanda bukti kekuasaan Allah, ayat Allah bahwa Allah kuasa seperti itu. Liqaumin yatadzakkarun, ini untuk kaum-kaum yang bisa mengambil pelajaran. Punya akal, lalu dipikir-pikir, kok Allah seperti itu kuasanya, nah, pantaslah aku menentang Allah, mestinya begitu. Jadi aku harus tunduk pada Allah itu. Bahwa ladzi sakharul bahra litakulu minha lahman tariyya. Dan dialah Allah yang juga menaklukkan laut. Nah, laut menjadi tunduk patuh atas kehendak Allah apa? Litakulu minhu lahman tariyya, supaya kamu para manusia itu dapat makan. Makan apa? Binatang, makan daging segar, yaitu ikan-ikan laut yang segar itu. Jadi ada laut, oleh Allah dikasih bermacam-macam jutaan ikan-ikan yang bermacam-macam itu boleh kamu tangkap, kamu makan sebagai daging-daging yang segar. Ya toh,
kita nangkap ikan, dapat ikan, ya, pakai kapal-kapal itu. Lalu itu kan daging segar, itu disuruh makan oleh Allah itu. Wa tastakhriju minhu hilyah. Dan Allah mengeluarkan dari laut-laut itu yang sudah ditundukkan oleh Allah itu apa? Yaitu ya sejenis perhiasan, yaitu mutiara lah. Mutiara itu ya semesin barang yang bisa bersinar itulah, seperti berlian apa itu, ini mutiara itu ya. Di laut itu mutiara. Talbasunaha, dan kamu memakainya sebagai perhiasan. Ya perempuan-perempuan itu pakai gelang, pakai ali-ali, pakai ditaruh di telinga itu, subang, itu dari mutiara bisa itu. Nah itu pakaian itu bisa dipakai seperti itu. Watarol fulka mawakhira fihi walitabtagu min fadlihi walalakum tashkurun. Dan kamu juga melihat kapal-kapal itu berlayar di laut, di laut. Itu apa? Untuk mencari karunia Allah. Artinya apa? Kapal digunakan oleh orang untuk mencari ikan itu karunia Allah. Kapal digunakan berdagang, memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, dijual nanti dapat laba. Nah itu juga dari karunia Allah. Jadi itulah fungsi kapal, untuk mencari karunia Allah seperti itu. Ada awak kapalnya bekerja di laut tapi dia dapat gaji, dia karunia Allah. Dia kerja di kapal terus. Walalakum tashkurun, ya mudah-mudahan saja kamu itu menjadi orang yang bersyukur. Mensyukuri pada Allah karena Allah sudah menciptakan bermacam-macam tadi, yang bermacam-macam tadi, termasuk adanya laut yang ditundukkan untuk berlayarnya kapal-kapal, kapal untuk cari ikan, kapal untuk berdagang, begitu. Wa alqa fil ardi rawasya antami dabikum wa anhara wa subulal alakum tahtadun. Dan Allah menancapkan di bumi itu apa? Gunung-gunung ya. Ada jiwatanya gunung Merapi, Merbabu, Gunung Lawu, ada gunung Sumbing, ada gunung Semeru, macam-macam gunung. Itu Allah menciptakan gunung di bumi itu dimasukkan untuk menjaga keseimbangan supaya buminya tidak bergoyang, termasuk orang-orang di dalam bumi itu tidak bergoyang. Itu maksud Allah. Kita harus percaya. Nah, jangan malah masak bumi sudah sebesar ini goyang lalu dikasih gunung. Nah, jangan begitu. Allah mengatakan begitu kok, ya kita percaya saja gitu. Antami dabikum, maksudnya Allah menciptakan gunung-gunung supaya kamu tidak goyang, maksudnya tidak goyah kamu dan buminya itu. Wanharo, dan Allah menciptakan juga sungai-sungai, ya sungai-sungai untuk menampung air itu, mengalir air kemana-mana sehingga untuk mengoncori bermacam-macam tumbuhan. Wasubulan, dan Allah itulah yang membuat adanya jalan-jalan di bumi yang terbentang ini sehingga kita bisa jalan menuju kemana saja lewat jalan. La'alakum tahtadun, mudah-mudahan kamu itu mendapat petunjuk. Nah dengan jalan itu umpamanya ya, kalau kita lihat jalan itu ada tanda-tanda ini mengarah ke Semarang, ke tujuan ke Jogja, ini ke Jakarta, itu kan lalu kita dapat petunjuk. Di jalan-jalan itu ada arah-arah seperti itu. Walaupun itu yang bikin manusia, tapi manusia diberi pikiran supaya berbuat begitu atas kehendak Allah, lalu kita dapat petunjuk kan begitu. Wa alamatin, dan juga adanya tanda-tanda. Ya Allah beri kemampuan pada manusia memberi tanda-tanda arah jalan itu. Ada rambu-rambunya itu belok kanan, belok kiri, yang pakai biru, ada yang merah. Nah itu semua kan tanda-tanda supaya kita mengikuti itu. Wabinasmi hum yahtadun, dan dengan bintang mereka itu mendapat petunjuk. Ya tadi dengan bintang gubu penceng tadi. Kalau para pelaut bisa melihat di malam hari itu pada bintang itu arah sudah menunjukkan sebelah sana itu barat, sana timur, sana utara, sana selatan. Itu dengan bintang itu taunya. Afamay yahluku kama la yahluk afala tadzakarun. Maka apakah zat yang menciptakan itu sama dengan yang tidak menciptakan? Artinya apa? Apakah Allah yang menciptakan itu sama saja dengan patung-patung yang disembah, berhala-berhala yang sembah orang musyrik itu? Apa sama itu? Allah yang menciptakan apa-apa, tapi patung-patung tidak bisa menciptakan, bahkan diciptakan. Apa sama? Ini ditanya oleh Allah kita ini. Kok ada orang yang menyembah patung bikinan sendiri, dianggap itu Tuhan.
Lalu Allah bertanya, apa sama itu? Zat yang menciptakan Allah itu sama dengan patung yang dibikin itu? Tidak sama kan? Tapi mengapa mereka kok menyamakan sebagai Tuhan diminta-mintai, disembah-sembah kan begitu? Afala tadzakarun, apakah mereka itu tidak ambil pelajaran? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmatnya Allah, itu kamu tidak bisa menghitungnya. Jadi kalau kamu menghitung nikmatnya Allah yang diberikan pada manusia itu tidak akan bisa menghitungnya. Bahkan ada penjelasan yang menerangkan, kalau toh air laut itu sebagai tinta untuk menulis nikmatnya Allah yang diberikan pada makhluknya di seluruh dunia ini, nanti sampai air laut itu habis, nikmatnya Allah belum terhitung semuanya. Ini membayangkan bahwa nikmat Allah banyak sekali. Coba bayangkan, ditulis dengan tinta laut, laut jadi tinta untuk menulis sampai kering tidak selesai, ya begitu kan? Kehebatannya di situ itu. Allah itu punya nikmat seperti itu. Tapi banyak orang yang tidak bersyukur pada Allah dan merasa diberi rezeki yang banyak, diberi nikmat yang banyak, kurang bersyukur itu. Innallaha laghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Belas Kasihan. Wallahu ya'lamu ma tusiruna wa ma tu'linun. Allah itu mengetahui apa saja yang kamu rahasiakan, kamu sembunyikan, kamu simpan dalam hati. Orang nggak tahu kan, kamu perasaan seperti itu, tapi Allah tahu itu. Wa ma tu'linun, apalagi yang kamu tampakkan, yang perlihatkan, ya ucapanmu, tingkah lakumu, perbuatanmu, Allah tahu semuanya itu. Waladzina yad'una min dunillah la yahluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Nah, ini Allah pertegas lagi. Orang-orang yang menyembah selain Allah, yang menyembah patung, menyembah berhala itu, la yahluquna syai'a, mereka yang mereka sembah itu, ya patung berhala itu, tidak bisa membuat apa-apa, tidak bisa menciptakan apa-apa sesuatu pun. Wa hum yukhlaqun, bahkan mereka dibikin, diciptakan oleh pematung-patung itu. Pematung bikin patung, jadi patung disembah, itu dianggap Tuhan. Kok lucu? Nah, makanya saya mengatakan, jadi orang-orang yang menyembah patung-patung itu, patung-patung ini tidak bisa membuat apa-apa loh. Mereka itu bahkan dibikin, nah gitu loh. Amwatun ghairu ahya, patung-patung itu tidak, patung-patung itu mati, ghairu ahya, dan tidak hidup itu. Bahwa sudah jadi patung, kamu letakkan di suatu tempat, selamanya tetap diam situ, tidak akan pergi. Walaupun kehujanan tidak pergi, kepanasan tidak pergi, bahkan ditabrak orang jalan tidak bisa menghindar. Itu patung-patung seperti itu. Karena apa? Dia itu mati, tidak hidup. Itu firman Allah. Wa ma yashurun, tapi ya mereka tidak tahu, tidak merasa bahwa patung tidak bisa hidup. Ya, dia itu keadaannya mati. Orang-orang penyembahnya tahu itu. Ayana yub'atsun, maka kapan Pak makhluk-makhluk itu dibangkitkan? Nah, Allah bertanya, ya pada hari kiamat nanti. Ilahukum ilahu wahid, Tuhanmu itu hanya Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, dan Tuhan yang satu ya Allah itu. Jangan mengatakan Tuhan yang satu tapi yang disembah macam-macam, nah itu tak gimana itu? Ya. Katanya esa satu tapi ada yang bapak, ada yang anak, bapak di surga, anak di dunia. Nah itu apa satu itu? Itu perlu berpikir kita ini. Allah mengatakan begitu, ilahukum ilahu wahid, Tuhan itu hanya Tuhan satu, ya satu betul, akad itu satu. Lalu jangan ada yang lain-lain, ada yang disembah lain-lain. Faladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum mungkirun. Maka orang-orang yang tidak percaya pada adanya akhir-akhir, maksudnya adanya hari akhir, hari kiamat, yang nanti akan dipakai hari penghisapan untuk menentukan amalnya orang, ya baik atau jahat, yang jahat masuk neraka, yang baik masuk surga. Nah itu orang tidak percaya adanya hari seperti itu. Qulubuhum mungkirun, hati mereka itu memang mengingkari rukun iman yang 6 itu, tidak percaya hari akhir. Nah udah dikatakan, hatinya itu hati yang selalu ingkar. Bahwa mustakbirun itu sombong. Mengapa ada sombong? Ya dia mengaku tidak percaya adanya akhir, bahwa dia akan dibalas sama, tidak percaya kok, ya sombong. La jaroma annallaha ya'lamu ma tusirruna wa ma yu'linun. Pasti, la jaroma itu pasti.
Annallaha ya'lamu, Allah itu maha mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan, baik perkataan, perbuatan, apapun, harta benda yang tampakkan dan tidak ditampakkan, itu Allah tahu semuanya itu. Innahu la yuhibbul mustakbirin, Allah tidak suka pada orang yang menyombongkan diri. Sebab yang menyombongkan diri itu kan merasa besar dia, lebih besar dari yang lain. Padahal yang besar hanya Allah, Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lainnya kecil semua. Makanya kalau ada orang menyombongkan diri, bukan sepantahnya dia itu ngaku besar. Orang kecil kok ngaku besar, begitu. Yang besar hanya Allah. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awalin. Nah, apa dikatakan pada mereka? Lah mereka itu bukan orang kafir, orang muslim, termasuk orang muslim sendiri. Madza anzala rabbukum? Apa yang turunkan Allah padamu? Nah mereka menjawab, qalu asatirul awalin. Ya Allah itu mereka menjawab, dia menunjukkan dongeng-dongeng orang lalu lah ini. Quran ini yang memang ada cerita orang lalu. Tapi kalau mereka dikatakan apa yang turun Allah dari Al-Quran, isinya ya dongeng-dongeng saja. Lah di kalangan umat Islam juga banyak yang seperti ini. Ngaku, wah Quran itu hanya dongeng-dongeng saja, belajar yang lain. Setelah menghabiskan waktu hanya cerita dongeng-dongeng saja, ya dongeng Nabi Musa, dongeng Nabi macam-macam. Nah ada juga di kalangan umat seperti ini, mama nih. Seolah-olah Quran tidak usah dipelajari, hanya dongeng-dongeng aja kok, pelajari yang lain. Nah, jangan begitu dong. Ini kitab sucinya Allah, ya, yang harus kita patuhi. Nah, tidak lalu ikut-ikut orang kafir musyrik yang mengatakan bahwa Tuhan itu hanya menurunkan dongeng-dongeng itu dalam Quran itu, jangan begitu. Sebab apa? Ini Allah menjelaskan, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Nah, mereka itu akan menanggung dosa mereka itu secara menyeluruh, secara keseluruhan terhadap ucapan yang bahwa Allah anjuran dongeng-dongeng itu dosa itu. Nah, orang seperti itu dijamin oleh dia itu akan menanggung dosa-dosa mereka keseluruhan besok di hari kiamat. Dan wamin auzarin ladzina yudhilluna, dan juga dosanya yang mereka tipu-tipu, ya. Jadi pengikut mereka yang mereka tipu, yang dia tidak tahu bahwa itu sesat, mereka itu juga ditanggung juga oleh yang itu memberikan itu tadi, yang mengatakan ya Quran itu ya dongeng-dongeng saja, tidak usah diikuti. Nah orang lain juga lalu ngikuti, tidak usah belajar Al-Quran, oh isunya dongeng-dongeng saja. Ini yang ngomong itu nanggung dosanya dan juga dosa-dosanya orang yang tertipu tadi. Ala sa'ama yazirun, alangkah jeleknya dosa yang dia tanggung itu. Ya nanggung dosa sendiri dan nanggung pengikut-pengikutnya yang ikuti pendapat yang salah tadi. Qad makarul ladzina min qablihim atallahu bunyanahum min qawaidi fakharra alaihimul syaqfu min fawqihim wa atahumul adzabu min haitsu la yash'uru. Qad makarul ladzina min qablihim. Nah begitulah umat-umat yang dulu itu kalau membuat tipu daya, membuat makar seperti itu, maka fa'atallahu bunyanahu, maka Allah mendatangkan atau menghancurkan bangunan-bangunan mereka sejak dari fondasinya itu dijungkir balikkan seperti itu, hancur semua bangunan mereka itu. Fakhoru alaihimusyabu, kemudian jatuhlah menjatuhi kepada mereka itu atap-atap dari bangunan itu dari atas mereka. Watahumul azab, dan Allah mendatangkan padaku siksa yang datang dari berbagai sudut yang mereka tidak ketahui. Nah itulah, kalau Allah sudah membalas orang yang kafir, orang yang melecehkan agama, melecehkan Quran, yang katanya hanya isi dongeng-dongeng, ya Allah mengatakan seperti itu. Apa wujudnya? Yaitu ya itu tadi, dihancurkan bangunannya ya dari fondasinya, ya dibulak-balik. Tadi yang di depan dijelaskan, Jibril mengangkat bangunan daerah mereka, diangkat lalu dijatuhkan ke bawah, terbulak-balik, fondasinya di atas, atapnya di bawah, lalu mereka dijatuhi di atas itu, ya sudah macam-macam, ada batu yang datang dan itu. Nah Allah telah memberikan azab pada mereka seperti itu, dan dia tidak menyadari dari mana itu kok datang azab seperti itu. Tahu-tahu kok roboh semua rumahnya, ya terbulak-balik, tersungkir balik seperti itu. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.